Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Alhamdulillah ketemu lagi di Tapak Rumi Kang Channel. Nah, untuk teman-teman, alhamdulillah tepat di belakang saya itu seperti kayak bangunan tua ya. Sebenarnya ini tuh tempat wisata dulunya itu. Lebih terkenalnya itu adalah Tapal Kuda. Jadi banyak beberapa konten kreator ataupun banyak beberapa yang coba live, coba ekspor di lokasi ini. Nah, kebetulan saya ngelintas dan ingin coba merasakan energi daripada lokasi ini karena mitosnya bukan mitosnya sebenarnya, karena beberapa sumber mengatakan bahwa dulunya itu memang sempat terjadi kecelakaan bis dari sana itu dan makan korban 6 orang langsung tewas di tempat. Nah, saya rasa kalau misalkan malam nih teman-teman ya, ini yang saya rasa di belakang saya itu udah luar biasa energinya. Tapi saya lebih tertarik ke di bawah teman-teman, karena di bawah itu ada salah satu dekat toilet ataupun dekat kamar mandi itu yang lebih mencekam, itu mitosnya. Nah, coba nanti kita eksplorasi ke bawah seperti apa vibrasi energinya. Kebetulan ini hujan gerimis, dia lebih seneng teman-teman, lebih suka juga kalau misalkan dikasih gerimis seperti itu. Kita langsung coba eksplorasi ke bawah ya. Jangan lupa dibantu di like, di komen, di subscribe juga. Nah, kita coba turun ke bawah ya teman-teman. Kita coba turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut beberapa sumber yang saya tahu teman-teman, ini tuh dulunya itu bekas kolam renang, mungkin bekas wisata gitu ya. Tapi karena setelah kejadian ada kendaraan yang memang lintas lewat nyampe ke sini dan makan korban sampai 6 orang langsung tewas di tempat, akhirnya lokasi tempat wisata ini menjadi mencengkam, menjadi terbengkalai dan dibiarkan begitu saja teman-teman ya. Ini yang pertama saya lihat ada satu kolam juga yang terisi air, tapi yang saya rasa airnya ini air hujan ya, bukan air sengaja diisi kayaknya, ataupun air memang yang hanya untuk ikan gitu kali. Saya rasa ada yang ngurus, tapi dari tadi saya coba keliling-keliling, nggak tahu si bapaknya lagi tidur, nggak tahu si bapaknya kemana nih. Tapi saya udah sempat izin juga tadi sama yang di atas sama yang di warung ya. Ini jadi tampak di bawahnya teman-teman. Jadi ada beberapa lokasi, tuh, ada beberapa ruangan yang udah roboh juga nih teman-teman. Ini kalau malam luar biasa ya. Ini posisinya gerimis juga nih. Bismillah. Nanti ke situ coba ada satu jalur juga, nanti kita coba eksplorasi. Kita cari yang terdekat dulu ya teman-teman. Oh iya, memang dulunya wisata kolam renang ya. Ada beberapa kolam terbengkalai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman. Jadi di atas itu ada satu bangunan yang memang udah terbengkalai ya, udah banyak yang rapuh juga. Cuman katanya saya nggak bisa masuk ke dalam karena memang di dalam tuh masih ada beberapa benda-benda ataupun beberapa barang-barang yang mungkin masih agak penting gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk juga. Ini masih ada beberapa kolam. Tadi di atas ada satu kolam. Ini kolam kedua, dan ini kolam ketiga, dan ini untuk kayaknya yang saya rasa kolam ini tuh yang saya rasa kolam ini ya seperti kayak untuk orang dewasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik ke sini nih teman-teman. Wow, merinding ya, nyambar juga nih. Wow. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya khaddamur roh, ya khaddamul jasad. Kita coba turun ke bawah teman-teman. Mungkin beberapa konten kreator ataupun beberapa yang sering konten tuh udah nggak asing mungkin sama lokasi tempat ini. Namanya itu Tapal Kuda gitu. Jadi kalau misalkan kalian ke arah puncak Bogor tuh akan ngelewatin lokasi wisata ini. Nah, ini seperti di pojokan. Ada yang satu menarik teman-teman ya. Dari toilet. Saya rasa ini toilet karena biasanya kalau misalkan kolam renang ya, setelah kolam renang pasti ada beberapa toilet untuk ganti baju. Dan saya merasakan agak sedikit kejanggalan teman-teman, padahal ini posisinya sore ya, cuma dikasih gerimis nih.
sore tapi dikasih gerimis tuh. Saya langsung tertuju ke sini teman-teman. Ada apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih luas ya tuh. Cuman karena emang udah nggak keurus sampai rimbun. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Agak sedikit ya ngeri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamur roh ya khodamul jasad ya khodamul gaib. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian dan berikan interaksi kalian. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, lihat teman-teman ya. Tangan saya sampai merinding bayangnya. Ini kalau misalkan memang ada ya, kalau misalkan kalian memang ada di sini, berikan interaksi kalian lewat apapun itu, entah vibrasi sifat wujud, vibrasi suara, vibrasi energi, apapun itu hadir. Assalamualaikum. Iya, ini toilet ya teman-teman. Ini kamar mandi. Ini bekas kamar mandi nih, bekas ganti baju ya. Jadi kalau misalkan biasa kan kalau di kolam renang itu habis mandi itu ganti pakaiannya. Sini nih. Astagfirullahaladzim, dengar suara nggak? Hah? Ini siang loh, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamur roh ya khodamul jasad ya khodamul rizail gaib. Ini kalau misalkan secara sifat wujud, sifat suara nggak terlalu barbar karena mungkin masih sore ya. Kalau malam mungkin, kalau malam saya pun tidak bisa memastikan. Tapi kalau malam kayaknya dia lebih akan berani, akan lebih mudah untuk interaksi sama kita ya. Tapi untuk di lokasi saya merasakan bahwa memang keberadaan mereka ada. Astagfirullahaladzim, ini gerak-geraknya karena merinding juga saya nih. Kita coba naik ke atas ya teman-teman, karena masih luas lokasinya. Nah, jadi dari atas tuh ada 1, 2, udah 3 kolam berarti teman-teman ya. Dan yang saya rasa ini kayaknya memang untuk orang dewasa, karena kelihatan dari dinding temboknya aja lumayan tinggi kan, sekitaran 2 meteran ini. Mungkin untuk kolam renang untuk orang dewasa dulunya itu ya. Oh ternyata ada makam juga ya. Oh ini yang jadi pertanyaan saya gini teman-teman, bentar ya. Ini yang jadi pertanyaan saya tuh, apa ini memang makam kasepuhan dari dulu? Apa emang makam yang menjadi korban? Ya, bisa jadi kan karena memang terjadi suatu kecelakaan di sini. Ada salah satu bus juga yang jatuh ke sini sampai makan korban 6 orang. Sih bisa jadi aja kan dia dimakamkannya di sini. Tapi bisa jadi juga ini memang makam kasepuhan sejak dulu ya. Kita coba cari akses yang lebih enak untuk kita lewatin teman-teman, karena kalau ke bawah lumayan tanah juga ya. Saya lebih tertarik kalau misalkan sudah tahu situasinya seperti ini, saya jadi ingin lebih merasakan kayak kalau misalkan malam ekspor sini luar biasa ya. Ini kayak bekas kantin ataupun tempat apa ya dulunya ya. Jadi benar-benar ini tuh memang karena tempat kolam renang, jadi taman-tamannya udah nggak kelihatan kayak seperti ada bekas taman, nggak ada teman-teman. Ya lebih kelihatannya kolam aja tuh. Kalau yang saya rasa ini nggak seberapa,
tapi sumber dari pohon ini yang besarnya ini, nah ini luar biasa nih. Ya, saya nggak terlalu tertarik sama bangunan ini, tapi saya lebih tertarik sama pohon ini. Tepat di belakang pohon ini adalah pohon bambu yang sangat rimbun dan di mana di belakang bangunan ini ada beberapa makam. Nah, jadi harus diketahui dulu ya sama teman-teman. Saya di sini bukan cari hantu, saya di sini bukan cari penampakan, melainkan itu sangat sulit, sangat susah jikalau kita mencari penampakan hantu, mencari penampakan sifat itu susah. Tapi di sini kita untuk pembuktian ya. Dalam artian saya dengan di lokasi sendiri merasakan bahwa oh ternyata sore pun lokasi yang memang ada kejadian yang lumayan mengerikan, iya terasa vibrasi energinya dari beberapa memang mungkin sosok makhluk yang ada di sini. Nah, yang saya tahu tuh ya dari itu kan di bawah ya, di atas tuh itu kan ya apa jalan ya, jalan yang ke puncak tuh. Jadi si busnya itu ke sini ya. Jadi di sini terjadi sesuatu yang bisa dikatakan tuh fatalnya tuh di sini teman-teman. Sebenarnya ini masih luas ya teman-teman. Di bawah pun itu masih ada kolam dan panjang yang saya rasa ya, kolamnya panjang. Nah ini teman-teman. Jadi dari sini ya dulu itu kan di atas itu jalan ya. Di atas itu jalan. Jadi lewat bisnya ke sini ya. Di sini makanya tempat ini sampai ditutup, sampai terbengkalai karena insiden itu ya, insiden yang bus itu. Ini terakhir teman-teman, jadi nggak ada lagi yang kita bisa shoot. Di bawah cuman ada kolam renang yang terakhir, tapi lumayan panjang ya kolam renangnya tuh, lumayan panjang. Ini pun kayaknya dulunya bekas tangga nih teman-teman, bisa naik ke atas. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Ini adalah tempat wisata judulnya itu Tapal Kuda. Nah, saya sedikit agak penasaran juga karena banyak beberapa konten kreator yang coba live di sini, coba eksplorasi di sini. Kalau misalkan malam mungkin beda vibrasi ya teman-teman, tapi kalau secara sore hari sekarang dikasih gerimis, nggak terlalu barbar meskipun ada beberapa vibrasi energi yang tadi sempat saya rasakan juga. Tapi yang lebih kencang tuh tadi memang di bagian toilet ya, di bagian kamar mandi tadi tuh lumayan lebih kencang. Kalau di sini saya nggak terlalu merasakan vibrasi energi yang agak seperti oh ini ada sosok nih, ataupun ada yang beda nih, enggak sih ya. Nah, jadi buat teman-teman sedulur Mingkang, seperti yang tadi sempat kita eksplorasi dari atas, yang dari atas turun ke tangga sampai ke bawah, sampai saya tuh menemukan satu titik yang dimana lumayan agak ngeri. Padahal posisinya itu sore ya teman-teman, apalagi kalau misalkan malam, yaitu tadi di bagian toilet ataupun kamar mandi. Nah, jadi edukasi buat teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada dari cerita-cerita orang ataupun dengar bahwa ada beberapa lokasi yang angker, ada beberapa lokasi yang dimana itu kayak oh banyak penampakan, banyak apa seperti itulah ya. Jadi kalian tuh harus bisa mencerna, dalam arti mencerna itu setiap orang itu takaran keberaniannya berbeda-beda teman-teman gitu. Bisa jadi yang seperti selalu saya bilang, menurut saya angker, menurut kalian tidak. Menurut kalian angker, menurut saya tidak. Nah, begitu. Jadi setiap orang takaran dari keberanian itu beda-beda teman-teman. Saya lebih penasarannya kalau misalkan malam ya teman-teman eksplorasi di sini. Cuman pengennya tuh kayak sekarang tuh waktu gerimis kita malam-malam eksplorasi di sini gitu kan. Kayaknya lebih mencengkam juga. Buat semuanya matur nuwun ya sudah mengikuti di Tapak Lumikang channel. Jangan lupa juga dibantu di like, di komen dan di subscribe seperti biasa. Juragan ada wejangan daripada Lumikang ngalugai turun gunung napak kilas di Pangabaran. Semoga tontonan menjadi tuntunan. Salam rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.